ada perbedaan istilah saja ya, perbedaan penyebutan antara Syekh Abdul Qadir Jilani dan Imam Al-Ghazali. Kalau Al-Ghazali syariat dulu, tarekat, hakikat, ma'rifat, ma'rifat yang tinggi. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani syariat, tarekat, kemudian ma'rifat dulu, baru hakikat. Nah, itu terbalik dia. Karena banyak yang memakai Al-Ghazali, karena Al-Ghazali menguasai fikih, dia terkenal Bahrul Ulum, maka banyak orang syariat pakai Ihya Ulumuddin ya. Sehingga nanti yang dipakai yang model Al-Ghazali. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani yang dia dikenal di ilmu ruhaninya, ilmu fikihnya, filsafatnya agak berkurang karena dia tidak mencemburukan diri dalam dunia filsafat. Kalau Ghazali kan dia rektor Darul Ulum. Ibarat sekarang itu dia rektor UIN Jakarta. Kalau kita nganggap UIN Jakarta UIN yang kuliah agama yang paling besar gitu. Atau ada nggak universitas Islam paling besar selain UIN Jakarta di Indonesia? UI Jogja. Nah, kalau itu yang paling besar dia rektornya kira-kira gitu. Tapi kalau di negeri kan UIN Jakarta lebih tinggi mungkin grade-nya ya daripada UI. Wallah alam ya. Coba webmetiknya siapa yang paling tinggi alam. Nanti lihat aja. Maksud saya begitu. Jadi Al-Ghazali itu bercembungkan diri menghantam filsafat, jadi dia terkenal di semua kalangan. Lalu akhirnya mendalami tasawuf. Nah, sampai mana kedalamannya? Apakah ruh Jibril itu termasuk kepada ruh Rabbani? Kalau saya mencoba memahami ya dari hadis Nabi Allah menciptakan Muhammad dari cahaya wajahnya, mati berarti Nur Muhammad itu sifat Allah yang dipisahkan dari zatnya yang paling dekat dengan Allah, kan gitu. Kemudian dari Nur Muhammad diciptakan ruh manusia, ruh orang beriman. Dari ruh orang beriman diciptakan malaikat, berarti malaikatnya lebih rendah dari orang beriman. Maka Bapak Ibu, dimanapun nanti Bapak Ibu belajar, pasti ketemu pendapat ulama seperti Ihya Ulumuddin, malaikat itu tidak bisa menembus rahasia ruh Rabbani kita, karena nggak levelnya itu Pak. Maka nanti ada hadis yang orang ikhlas gitu kan, disaring malaikat, ternyata malaikat nggak bisa menilai. Apa ibadah yang tak bisa dinilai malaikat pahalanya? Coba perhatikan. Ibadah yang tak bisa dinilai malaikat pahalanya adalah ibadah puasa. Kenapa puasa? Karena puasa itu ibadah qalbu, ada sabar di dalam qalbu. Malaikat gak bisa melihat, mencatat tingkat kesabaran qalbu. Ibadah hati itu gak bisa dia. Kalau ibadah jahir, satu huruf dapat 10 hasanah, dicatat malaikat. Ibadah jahir, sedekah, dicatatnya. Berapa sedekahnya? 5 juta kali 10 kali 100. Ada hitungannya, udah jelas. Begitu masuk ibadah qalbu, dia bingung gak bisa mencatat. Jadi buatnya puasa saja. Puasa kayak ini puasa. Kata Allah, as-sawmuli, puasa itu wilayahku, untukku. Ana adziubi, yang mampu membalasnya cuma aku. Malaikat gak bisa campur tangan, gak bisa catat ya Pak. Kenapa? Di dalamnya ada sabar itu di kolbu, di ruh sulfoni. Nah, jadi semua ahli hakikat mengatakan nanti mereka gak bisa nembus. Buktinya lagi, Jibril itu hanya sanggup berhenti di Sidratil Muntaha. Naik ke atas, Muhammad, aku tak dapat izin. Kalau aku naik maksakan diri, aku akan hancur lebur. Yang naik langsung ke atas adalah Nabi Muhammad. Jadi Jibril itu nemanin saja. Makom Nabi itu lebih tinggi jauh dari Jibril. Maka disebutlah Jibril itu sebenarnya bukan guru Nabi, tapi sahabat mendampingi di alam rohani. Di alam jasmani Abu Bakar, Umar, Utsman, di alam rohani Jibril, dikawal. Kenapa? Yang kenal dengan iblis itu Jibril, yang bisa menundukkan iblis Jibril. Supaya Nabi tidak diganggu iblis di alam rohani, maka Jibril yang mendampinginya. Maka waktu Mi'raj itu dikejar dengan Ifrit. Lalu Jibril katakan, bacakan 3 kul. Baca kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Pental itu Ifrit itu. Waktu mau menghadang Nabi Mi'raj. Ya, melampaui alam-alam itu. Jadi begitu Pak. Jadi dia tidak sampai kepada makom ini sekalipun Jibril manusia. Maka kita disebut wa antumul a'launa in kuntum mu'minin.
Kamu adalah makhluk yang a'launa, yang paling tinggi. Jika kamu sempurna imannya, benar-benar beriman kepada Allah. Untuk malaikat, Allah tidak katakan a'launa, tapi Allah katakan illiyin, makhluk yang tinggi. Tapi bagi manusia yang sempurna imannya, wa antumul a'launa, makhluk yang paling tinggi. Itu dalil ayatnya. Tahu lama. Itu Pak ya.